Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1419 sampai tahun 1421. Setelah dibajak oleh Li Ziqiong, roda Beiming telah berada di villa keluarga Li di Huyang. Selain itu, keluarga Li telah mengirim penjaga untuk mengawasi roda Beiming 24 jam sehari. Jika roda Beiming sedang mengolah dirinya sendiri sekarang, tentu saja tidak akan takut pada Li Ziqiong. Namun, kultivasi roda Beiming sepenuhnya disegel oleh Kevin Ye, dan saya khawatir bahkan orang biasa tidak dapat menolaknya. Oleh karena itu, roda Beiming tidak dapat melarikan diri dan menjauh dari dunia luar. Tentu saja, dia tidak tahu kejadian mengguncang bumi apa yang telah terjadi di seluruh Jiangnan. Li Ziqiong hari ini jelas tahu tentang perubahan Lingnan Zhangjiakou, dan ketika dia berada di lantai bawah, dia telah mengirim berita ke 8 keluarga lainnya di selatan Sungai Yangtze, sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan. Sekarang, Li Ziqiong pergi mencari roda Beiming sepanjang malam. Tentu saja, dia pergi ke Aula Sanbao. Saat ini, Li Ziqiong ingin terus memanfaatkan roda mahkota Jepang Beiming. Meskipun roda Beiming hampir tidak berguna seperti sekarang, putra mahkota Jepangnya masih dapat membantu Li Ziqiong melakukan banyak hal. Mereka tinggal di ruangan itu dalam diam untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, roda Beiming tidak marah, dan berkata, Tuan Li, katakan saja apa yang Anda inginkan. Anda tidak perlu bersikap munafik. Bagaimanapun, orang-orang di tangan Anda, seperti daging di talenan, tidak dapat menolak. Jelas, roda Beiming saat ini masih sangat akrab dengan situasinya. Dia mengatakan ini hanya untuk mengejek Li Ziqiong. Sebaliknya, Li Ziqiong tertawa, Yang Mulia, kata-kata Anda serius. Kami selalu menjadi mitra. Bagaimana Anda bisa menjadi daging di talenan? Beiming tidak ingin mendengar Li Ziqiong berbicara tentang omong kosong ini. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Li, mari kita bicara langsung ke intinya. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal kosong ini. Itu hanya membuang-buang waktu. Senyum Li Ziqiong juga tidak lagi sopan, langsung berkata, karena pangeran berkata begitu, orang tua itu juga mengatakan yang sebenarnya. Setelah jeda, Li Ziqiong melanjutkan, orang tua itu baru saja memberitahu Yang Mulia Pangeran. Orang tua ini punya 2 informasi yang ingin dia bagikan dengan Yang Mulia. 2 informasi mana yang terkait dengan istana ini? Beiming Well bertanya dengan nada meremehkan. Tentu saja penting. Wisely berkata dengan tergesa-gesa, informasi pertama ini didasarkan pada garis mata keluarga Li saya di selatan Sungai Yangtze. Atas informasi pertama Li Ziqiong, Beiming Well tercengang dan terkejut, Kaisar. Apakah Tuan Abe melakukannya sendiri? Jelas, kita dapat melihat dari ekspresi Beiming Well bahwa Abe Tianhai masih memiliki prestise yang sangat tinggi di Jepang. Bahkan Pangeran Jepang, Beiming Well, terkejut. Li Ziqiong mengambil alih kata-kata Beiming Well dan berkata, Sengren meninggal di timur, yang merupakan peristiwa besar bagi Jepang. Adalah hal yang wajar bagi Kaisar untuk meninggalkan kudanya. Beiming Well melirik Li Ziqiong dan berkata, Tuan Abe, ilmu pedang Anda sangat terampil, dan keterampilan Yin dan Yang adalah yang terbaik di Jepang. Jika Anda memilikinya, Charlikin dan pedang biru tidak akan terkalahkan. Tampaknya kekhawatiran Tuan keluarga Li telah terpecahkan. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Tuan keluarga Li, jangan khawatir, Yang Mulia. Orang tua itu baru saja mengatakan setengah dari apa yang dia katakan. Kemudian wajah Li Ziqiong tiba-tiba menjadi pucat dan melanjutkan, Jepang mengirim pasukan yang kuat yang dipimpin oleh Kaisar Abe Tianhai, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka semua dikalahkan setelah bertemu dengan pedang biru. Puluhan ninja ditangkap. Abe Tianhai dan pemilik keluarga Jiahe juga terluka parah dan ditahan. Apa? Mendengar kata-kata Li Ziqiong, roda Beiming langsung melompat dari lantai, bagaimana ini mungkin? Kultivasi Lord Abe adalah salah satu yang terbaik di Jepang. Bahkan Sengren menginginkannya menjadi 3 poin. Charlikin dan Lan Jian tidak dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat. Kamu omong kosong. Pada saat ini, roda Beiming jelas marah. Tetapi Li Ziqiong pucat dan panjang, dan berkata, Yang Mulia, apakah saya perlu berbohong untuk menipu Anda? Setelah jeda dalam suaranya, Li Ziqiong melanjutkan, terlebih lagi, bukan Charlikin dan Lan Jian yang mengalahkan Abe Tianhai kali ini, tetapi Kevin Ye. Ketika nama Kevin Ye keluar dari mulut Li Ziqiong, seluruh roda Beiming tampaknya jatuh ke dasar lembah. Setelah setengah trans, roda Beiming menggertakkan giginya dan berkata, Kevin Ye, ini Kevin Ye lagi. Sialan, orang terkutuk ini. Jelas, kebencian roda Beiming terhadap Kevin Ye telah mencapai tingkat kemarahan publik. Namun saat ini, Li Ziqiong tampak lebih damai daripada roda Beiming. Yang Mulia, orang tua, saya punya informasi kedua di sini. Ini adalah tindak lanjut dari yang terakhir.
Saya tidak tahu apakah Yang Mulia tertarik untuk mendengarkannya. Roda Beiming mendengus dingin, katakan. Saat ini, keluarga Qin Lingnan baru saja dibunuh oleh keluarga Qin Lingnan, dan saya baru saja datang untuk bertarung dengan keluarga kaisar. Mendengar informasi kedua Li Ziqiong, mata Beiming Well tiba-tiba mandek, disertai keraguan yang mendalam. Jika informasi pertama Li Ziqiong masih berupa petunjuk, maka informasi kedua ini bisa jadi bermakna. Pada saat ini, meskipun kultivasi roda Beiming telah disegel, kepalanya tidak disegel. Roda Beiming segera mencibir dan berkata, Tuan Li datang menemui istana ini larut malam. Saya khawatir itu bukan hanya untuk dua informasi ini. Li Ziqiong juga terus terang dan berkata, tentu saja, alasan mengapa lelaki tua itu mengatakan hal-hal ini kepada Yang Mulia adalah untuk meminta bantuan Yang Mulia. Lelaki tua itu berharap Yang Mulia Pangeran dapat sekali lagi memanggil para ahli dari Jepang untuk menyerang keluarga Zhang di Lingnan. Pertama-tama, ini untuk menghadapi musuh bersama kita Charlie Qin, dan yang kedua adalah untuk menyelamatkan Abe Tianhai dan kepala keluarga Jiahe. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yang Mulia Pangeran. Harus dikatakan bahwa Li Ziqiong benar-benar banyak akal. Dia memegang kartu roda Beiming di tangannya. Li Ziqiong hampir meremas semua kekuatan supernatural Jepang. Mengenai penampilan Li Ziqiong yang tidak tahu malu, Beiming Well mencibir, kepala keluarga Li pandai berhitung. Anda telah berulang kali menggunakan bahasa Jepang saya sebagai penembat jitu. Saat dia berbicara, Beiming Well mendekati Li Ziqiong dan berkata, bagaimana jika istana ini tidak menyetujui permintaan Anda kali ini? Li Ziqiong tampaknya telah memperkirakan penolakan Beiming Well. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, itu urusan pangeran sendiri untuk menjawab atau tidak, dan lelaki tua itu tidak berhak mengatakan apapun lagi. Namun, jika saya tidak dapat menjaga keluarga Li di Huyang, itu berarti bahwa suatu hari lelaki tua itu akan memberitahu saya semua hal yang saya lihat dan ketahui. Ketika saatnya tiba, video Yang Mulia Pangeran yang memotong ujung Jepang dengan tangannya sendiri akan tersebar ke Jepang. Saya pikir hidup Anda tidak akan mudah bagi Anda, Yang Mulia. Mendengarkan kata-kata Li Ziqiong, jantung Beiming Well berhenti berdetak dan menunjuk ke Li Ziqiong dan berkata, Anda mengancam saya. Namun wajah Li Ziqiong tidak merah, terengah-engah, mencibir, Yang Mulia Pangeran salah paham, ini bukan ancaman, tetapi transaksi. Bab 1420. Sebenarnya, aku seharusnya berpikir bahwa akan ada hari ketika roda Beiming membunuh Masujiro Fujibu. Berdagang dengan rubah tua yang licik seperti Li Ziqiong sama saja dengan bermain trik dengan harimau. Bagaimanapun, Li Ziqiong dapat melakukan apa saja untuk kepentingan keluarga Li di Huyang. Roda Beiming hari ini, putra mahkota Jepang yang dulu bersemangat tinggi, telah jatuh ke dalam jaring orang lain selangkah demi selangkah setelah kehilangan kultivasinya. Sekarang setelah langkah pertama telah diambil, dia sekarang hanya memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah mengikuti Li Ziqiong sampai akhir, dan yang kedua adalah mati untuk negaranya. Sisa jalan tidak mungkin baginya untuk dilalui lagi. Saat ini, di lantai dua keluarga Li, suasana di ruangan roda Beiming mulai berangsur-angsur menjadi aneh. Li Ziqiong tersenyum percaya diri, sementara roda Beiming seperti tongkat di tenggorokan, pucat, dan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Namun, yang tidak diduga oleh Li Ziqiong dan Beiming Well adalah bahwa seluruh suku saat ini sedang menjadi pusat perhatian orang lain. Sialan, orang terkutuk ini, ternyata apa yang disebut kematian Saint Tolerance sebenarnya adalah hal seperti itu. Setelah mendengar kebenaran tentang kematian Fujimoto, Abe Tianhai tidak bisa lagi duduk diam. Tatapan matanya yang tajam menusuk Li Ziqiong dengan senyum di wajahnya. Ekspresinya seolah-olah ingin memakan Li Ziqiong hidup-hidup. Mengenai penampilan Abe Tianhai, Kevin Ye hanya tersenyum. Kevin Ye adalah seorang lelaki tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dia secara alami dapat melihat bahwa Abe Tianhai hanya membenci Li Ziqiong. Mengenai Beiming Well yang membunuh Fujibu Yajiro, dia tidak banyak bicara. Atau itulah yang kukatakan. Itu bukan rasku. Sekarang Abe Tianhai sudah mulai siap untuk bergerak, dan Qi-nya yang gelisah mulai tidak terkendali. Tampaknya dia dapat tiba-tiba menyerang Li Ziqiong kapan saja dan membunuh Li Ziqiong di tempat. Sementara itu, Kevin Ye yang berada di sampingnya, tampaknya merasakan hal ini. Dia tersenyum lembut, dan telapak tangannya meluncur di telapak tangan Abe Tianhai. Dalam sekejap, kegelisahan Abe Tianhai menjadi tenang. Kamu. Abe Tianhai tidak tahu apa maksud Kevin Ye. Dia menoleh dan menatapnya dengan dingin. Dan Kevin Ye hanya membuat gerakan diam dengan lembut, lalu berkata, tenanglah, jangan tidak sabar. Sekarang masih terlalu dini untuk memulai drama yang bagus. Meskipun saya tidak begitu mengerti arti kata-kata Kevin Ye, Abe Tianhai masih tidak berani untuk tidak mematuhi pria misterius dan kuat di depannya. Dia hanya bisa mengemas amarahnya dan melihat perubahannya. Saat ini, Li Ziqiong tampaknya tidak mau menahan jalan buntu dengan Beiming Well, dan dia perlahan-lahan kehilangan kesabarannya. Dengan dengungan samar, Li Ziqiong berkata,
jika Yang Mulia dapat membantuku menyingkirkan Charlie Qin dan pedang biru kali ini, lelaki tua itu akan menuruti perintah Cheng Ruo dan mengirimnya kembali ke Jepang. Dan lelaki tua asli dalam video itu akan segera dihancurkan untuk memastikan tidak ada orang ketiga yang mengetahuinya. Bagaimana menurut Yang Mulia? Jelas, kata-kata Li Ziqiong hanya setengah dari apa yang dia katakan, dan makna dari bagian kedua dari kata-katanya dengan jelas memberitahu Bei Minglun bahwa jika Bei Minglun tidak mau mendengarkan perintah Li Ziqiong, dia akan segera diberitahu tentang pembunuhan Fujibu Yakizero, yang merupakan ancaman bagi Chi Guoguo. Setelah terdiam lama, Bei Mingwell mengangkat kepalanya, tampak acuh tak acuh, dan menyeringai pahit, Li Ziqiong, bisakah kami terus mempercayaimu? Tentu saja Li Ziqiong langsung tertawa, lagi pula, sekarang ayahku adalah rekanmu yang paling setia, bukan? Jelas, Li Ziqiong saat ini sudah bangga pada dirinya sendiri. Dia menunggu Bei Mingwell untuk kembali menaiki perahunya dan bekerja untuknya. Namun, Bei Mingwell tidak berhenti tersenyum pahit. Senyumnya sedikit sedih. Dia menggelengkan kepalanya, dan suaranya sangat tegas, haha, istana ini telah melakukan kesalahan sekali. Istana ini telah merugikan Departemen Pakaian dan Tuan Abe. Aku tidak ingin terus melakukan kesalahan. Dengan itu, Bei Mingwell mulai berdiri perlahan. Meskipun dia tidak memiliki setengah dari kultivasinya saat ini, seluruh orang itu memiliki momentum yang tidak dapat dijelaskan, yang merupakan momentum ketakutan akan kematian. Berdiri di depan Li Ziqiong, Bei Mingwell mengucapkan kata demi kata, Li Ziqiong, bagaimanapun juga, istana kita adalah pangeran Jepang. Kita harus lebih memperhatikan kepentingan keseluruhan Jepang kita yang agung. Kita telah ditipu olehmu sekali sebelumnya. Kita tidak akan pernah bisa menjadi yang kedua kalinya. Li Ziqiong tidak menyangka bahwa pangeran muda Jepang telah menolak permintaannya. Semangatnya seperti tiran raja. Pertama, dia tertegun. Kemudian Li Ziqiong mencibir 3 kali, hahaha, oke, sungguh pangeran Jepang. Apakah Yang Mulia benar-benar tidak takut bahwa video di tangan lelaki tua itu akan tersebar? Pada saat itu, Anda akan menjadi orang Jepang yang berdosa selama berabad-abad. Jangankan mewarisi tahta, Anda tidak akan dapat menyelamatkan hidup Anda. Roda Bei Ming berkata tanpa rasa takut, itu hanya kematian. Istana ini akan mati, dan Anda, Li Ziqiong, akan mati. Bahkan jika Anda lebih kuat dari Kevin Ye, Anda tidak dapat melarikan diri dari hukum alam. Tidak ada rasa takut terhadap sirkulasi surga. Dengan itu, Roda Bei Ming terkejut dan menggertakkan giginya dan berkata, tetapi Li Ziqiong, bahkan jika istana ini mati hari ini, itu tidak akan pernah membiarkan Anda hidup. Begitu pernyataan ini diucapkan, seluruh Roda Bei Ming tiba-tiba bergerak. Awalnya, Li Ziqiong masih takut untuk beberapa saat. Ia melihat bahwa kerja keras Roda Bei Ming telah pulih. Namun, segera, mata Li Ziqiong menunjukkan senyuman dan senyuman mengejek. Saat ini, bentuk tubuh dan metode tubuh Roda Bei Ming tidak berbeda dengan orang biasa. Caranya hanyalah beberapa keterampilan bertarung yang digunakan oleh militer. Melihat Roda Bei Ming bergegas, Li Ziqiong memutar tubuhnya, berbalik dan menendangnya di dada Roda Bei Ming. Roda Bei Ming segera terlontar keluar, dan seteguk darah dimuntahkan dari mulutnya. Namun, Li Ziqiong berkata sambil tersenyum, Roda Bei Ming, kamu benar-benar konyol. Jika kamu masih berkultivasi saat ini, aku masih takut padamu 3 poin. Sayangnya, kamu lebih lemah dari orang biasa, dan kamu ingin bertarung denganku. Itu lelucon. Sekarang setelah dia mengatakan ini, Li Ziqiong telah mencabik-cabik wajahnya. Berdiri di depan Roda Bei Ming, Li Ziqiong sekali lagi berkata, Roda Bei Ming, aku sarankan kau untuk bekerja sama denganku. Kalau tidak, aku punya 10.000 cara untuk membuatmu, Pangeran Jepang, tidak bisa bertahan hidup atau mati. Sambil berbicara, Li Ziqiong tiba-tiba menunjukkan ki asli di tangannya, lalu dia berjalan menuju roda neraka utara. Namun sekarang dia telah bersembunyi dalam kegelapan, Abe Tianhai akhirnya tidak bisa melihat ke bawah, orang tua, berani menipuku bahwa tidak ada seorang pun di Jepang. Aku membunuhmu. Namun, saat Abe Tianhai hendak bergerak, Kevin Ye menggenggam Abe Tianhai dengan satu tangan, sementara tangan lainnya berubah menjadi ujung jari, menggambar formula yang sangat tua dan kuno di udara. Bab 1421. Seorang pangeran Jepang yang awalnya sangat bersemangat, kini telah terpuruk dalam situasi seperti ini, dibantai oleh orang lain. Sungguh sangat disayangkan. Tidak heran Abe Tianhai tidak dapat menahan diri untuk tidak meledak ketika melihat pemandangan ini. Meskipun sulit untuk lepas dari kesalahan atas kematian Yoshiro di Kementerian Persuasi, Roda Bei Ming juga merupakan putra mahkota Jepang, yang memiliki hubungan yang tak terlukiskan dengan Abe Tianhai. Oleh karena itu, Abe Tianhai masih menghadapi Roda Bei Ming dari lubuk hatinya. Adapun Li Ziqiong, menurut pendapat Abe Tianhai, dia benar-benar orang yang terkutuk. Jika bukan karena dorongan dan ancaman Li Ziqiong, Abe Tianhai percaya bahwa Roda Bei Ming tidak akan pernah melakukan hal gila seperti itu. Jadi pada saat ini, semua kemarahan dan kebencian di hati Abe Tianhai diilhami oleh Li Ziqiong, yang ingin membunuhnya dengan cepat.
Namun, pembunuhan Abe Tianhai terhadap Li Ziqiong dimaksudkan untuk dihentikan pada saat yang sama. Bagaimanapun, dalam hal kekuatan, Abe Tianhai mungkin bukan lawan Kevin Ye. Jadi untuk penangkapan Kevin Ye, Abe Tianhai menunjukkan perasaan marah dan tidak berdaya. Namun Abe Tianhai tidak melupakannya. Sebaliknya, matanya yang indah memadat dan menatap Kevin Ye dengan dingin. Melihat jari-jari Kevin Ye di udara, ekspresi Abe Tianhai berubah dari kebencian menjadi rasa ingin tahu. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Setelah waktu yang lama, Abe Tianhai akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dan Kevin Ye masih tersenyum diam, tidak ingin melakukan apapun, hanya untuk membuka segel Pangeran Jepangmu. Kemudian Kevin Ye menggambar sebuah lingkaran di udara dengan satu tangan, dan kemudian di suatu titik di tengah lingkaran, Abe Tianhai di satu sisi dengan jelas melihat seberkas cahaya mengenai roda Beiming. Tidak. Dia memanggil dengan lembut, tetapi Abe Tianhai masih gagal menghentikan Kevin Ye. Dia hanya bisa melihat cara Kevin Ye jatuh di roda Beiming yang tidak jauh. Tidak ada banyak kepercayaan pada Abe Tianhai, Dewa Iblis Timur yang misterius. Bahkan jika Kevin Ye melambaikan tangannya untuk menyembuhkan lukanya yang serius, Abe Tianhai saat ini tidak mengerti apa yang akan dilakukan Kevin Ye. Dari tangan Kevin Ye, hati Abe Tianhai terus menggantung seperti ini, sampai seberkas cahaya terang entah kenapa menunjuk ke roda Beiming. Pada saat yang sama, seluruh ruangan roda Beiming tampak sunyi. Li Ziqiong dan roda Beiming tampaknya merasakan sesuatu, terutama Li Ziqiong, yang telah berada di posisi komando dan tampak seperti predator. Tetapi melihat seberkas cahaya dari jendela, Li Ziqiong terkejut. Di sini, apa ini? Li Ziqiong, yang awalnya ingin memaksa roda Beiming untuk menyerah, segera mundur 2 langkah, dan ekspresi di wajahnya mulai tercengang. Namun, roda Beiming awalnya menunjukkan rasa takut, tetapi segera wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Perlahan-lahan, tubuh roda Beiming mulai melayang di udara, diikuti oleh kupu-kupu berwarna-warni yang terbang di sekitar roda Beiming. Teknik Yin Yang, ini adalah teknik Yin dan Yang. Kultivasinya dipulihkan. Li Ziqiong cukup takut dengan kultivasi roda Beiming. Meskipun Li Ziqiong juga merupakan kepala keluarga Li Dihuyang, dia tidak yakin bagaimana menghadapi pangeran Jepang yang misterius, roda Beiming. Saat ini, roda Beiming tertawa terbahak-bahak, dan senyumnya menyeramkan dan menakutkan. Kekuatan, ini adalah perasaan kekuatan, sudah lama sekali. Sambil mengatakan itu, roda Beiming tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap Li Ziqiong di ruangan itu dengan dingin. Orang tua, kultivasi istana kita telah kembali. Hari ini, kita harus menghitung dengan Anda akun baru dan yang lama. Kami berani mengancam istana kita. Kita harus melihat berapa banyak yang dimiliki orang tua itu. Saat ini, roda Beiming tidak lagi sia-sia tanpa prestasi. Kesombongan, kesombongan, dan kebanggaan sebagai putra mahkota semuanya tertulis di wajah roda Beiming. Adapun Li Ziqiong, dia sangat enggan menghadapi pangeran Jepang yang misterius itu. Terutama setelah kekuatan roda Beiming dipulihkan, bagaimanapun juga, Anda tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dengan bertarung dengan orang-orang misterius seperti roda Beiming. Untuk mengatakan bahwa Li Ziqiong juga merupakan keberadaan seperti bunglon, melihat situasi ini, wajahnya yang malu tiba-tiba menumpuk sedikit senyum. Pangeran, salah paham, hanya salah paham, tolong jangan marah. Roda Beiming hari ini sudah terbakar amarah. Untuk penghinaan di keluarga Li akhir-akhir ini, roda Beiming tidak terlupakan. Alasan mengapa hal itu tidak terjadi sebelumnya adalah karena hal itu tidak mungkin terjadi karena berada di bawah pengaruh orang-orang. Namun, setelah kultivasi roda Beiming dipulihkan, tidak ada cara untuk memintanya kembali. Saya khawatir roda Beiming saat ini telah membasuh hati keluarga Li. Li Ziqiong, kamu orang tua, jangan pintar. Apakah kamu ingin menghina kecerdasan istana kami? Jika kami masih mempercayaimu sekarang, istana kami akan kalah dengan anak berusia 3 tahun. Setelah itu, roda Beiming mendengus, istana ini akan membasuh darah keluarga Li Mu Dihuyang hari ini. Aku ingin melihat kebajikan dan kemampuan seperti apa yang dapat kau miliki sebagai kepala dari apa yang disebut 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze. Begitu suara itu jatuh, roda Beiming membuka tangannya seperti sepasang sayap, Li Ziqiong, matilah. Tarian kupu-kupu dari teknik Yin dan Yang agung adalah angin yang jernih. Dengan teriakan roda Beiming, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya iblis yang tak berujung, dan kemudian seekor kupu-kupu besar mulai melonjak keluar dari roda Beiming. Kupu-kupu itu menari-nari, dan dimanapun mereka jatuh, mereka akan menyalakan api yang mengerikan. Hancurkan, hancurkan sebanyak yang kau bisa. Saat ini, roda Beiming hampir gila. Selain kupu-kupu yang terbang dan api yang menyala-nyala, seluruh keluarga Li telah menjadi lautan api dalam sekejap. Melihat pemandangan di depannya, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, teknik Yin yang hanyalah ilusi yang tidak berguna. Namun, jarang menggunakan seni sihir dengan perasaan artistik seperti itu. Dan berdiri di samping Kevin Ye, Abe Tianhai, saat ini, akhirnya melepaskan hatinya.
Pertama, dia melihat roda Beiming dalam pertempuran, dan kemudian mata Abe Tianhai tertuju pada Kevin Ye. Dia berkata kepada Kevin Ye dengan nada yang sangat tidak senang, Li Ziqiong telah menggunakan kekuatan Jepangku untuk berurusan dengan Charlie Qin, dan itu sama dengan kamu yang membawaku ke sini hari ini. Kamu ingin menggunakan kekuatan Jepangku untuk berurusan dengan 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze. Ini adalah tujuanmu malam ini, kan? Atas pertanyaan Abe Tianhai, Kevin Ye tersenyum dingin, aku ingin membersihkan 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze kapan saja. Bisakah aku menggunakan pisau untuk membunuh orang? Jangan lupa bahwa aku bukan Li Ziqiong. Baik itu 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze atau orang Jepangmu, aku hanyalah sekelompok semut. Menghadapi jawaban Kevin Ye yang mendominasi, Abe Tianhai merasakan ledakan garan. Tenggorokannya tersendat dan tidak dapat disangkal. Meskipun dia sangat enggan untuk mengakuinya, tetapi dia harus mengakui bahwa kata-kata Kevin Ye adalah kenyataan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan.